Yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum dari mengucapkan salam itu sunnah, tapi bagi orang-orang yang menjawab salam itu adalah kewajiban. Tapi ada tiga yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama, wong tuli, wong peka, itu tak wajib jawab salam. Yang kedua, wong gila, juga tak wajib menjawab salam. Dan yang terakhir yaitu wong bisu. Wong bisu juga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang wajib menjawab salam. Nah, jadi aku ulangi sekali lagi salam aku. Kalau ada yang tidak menjawab salam, berarti dia termasuk dalam tiga golongan tersebut. Ya, jadi aku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasuqu khairullah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Desa Bandung Agung ini, dan yang sama-sama juga kita hormati para pemerintah desa beserta para jajaran yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga yang saya banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak sekalian yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah. Karena berkat Allah lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang paling istimewa di muka bumi ini, yakni di masjid. Ini adalah tempat terbaik di muka bumi ini, adalah tempat di mana para malaikat Allah berkumpul untuk mencatat orang-orang yang sedang menuntut ilmu atau sedang mengaji. Kita termasuk dalam golongan ini. Bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah pada saat ini. Kita telah berhasil dibawa oleh beliau dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, di mana zaman yang sedang kita rasakan pada saat ini. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mungkinlah berapa kali aku kesini. Kalau nak nuruti sebenarnya aku ini wong sini. Wong sini karena aku ini adalah menantu dari Bapak Khairuldi. Nah, menantunya aku nih. Nah, jadi aku nih secara tidak langsung memang asli wong sini. Jadi kemarin pas Pak Mufti nelpon ngabari nyuruh datang untuk ngisi maulid di dusun kita nih. Jadi ada beberapa kegiatan di Lahatu kita batalkan karena aku rindu berkumpul dengan wong-wong dusun kita nih. Pertama, ada acara di pendopoan Bupati. Malam ini pas selesai sholat isya ada acara makan bersama. Aku lebih baik milih di sini. Ngapa? Karena aku memang di sana udah ganti undangan yang pertama. Yang kedua, di sini memang aku diundang karena siapa yang diundang kata Nabi wajib untuk datang. Nah, jadi aku di sini ngerasa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Kalau asli aku ini dari Gelombang, nikah dengan anaknya Bapak Khairuldi tadi. Jadi sekarang tinggal di Lahat, masih tinggal dengan mertua.
kalau aslinya. Nah, jadi kita ini di sini dikumpulkan karena keimanan kita, Pak. Karena keimanan kita. Mengapa dikumpulkan karena keimanan kita? Yang pertama, kita pada hari ini memperingati lahirnya Nabi kita tercinta. Nah, pertama poin itu ada pamannya Nabi, Abu Lahab. Waknya Nabi Abu Lahab, Abu Jahal. Itu wong-wong kafir, musuhi Nabi. Tapi ketika Nabi lahir ke alam dunia, mereka bahagia, membebaskan para budak karena kelahiran Nabi tadi. Jadi sampai saat ini walaupun mereka kafir, ketika Maulid Nabi, mereka dibebaskan dari siksa kubur. Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi. Kita tidak musuhi Nabi, malahan kita ini adalah umat Nabi. Kalau seorang kafir saja diberi keringanan karena memperingati saking cinta dengan Nabi, apalagi kita, pasti nikmatnya lebih besar dari para orang-orang kafir tersebut. Yang pertama, kita ini adalah manusia, Nabi juga manusia. Kita manusia disuruh nyontoh Nabi, Nabi manusia. Jadi perintah itu masuk akal, Pak. Masuk akal. Nah, jadi maaf sebelumnya Pak ya, aku potong dulu sebentar. Aku nih kalau berdiri lama nih gemetar kaki kram galak tuh. Kalau aku boleh minta tolong ya Pak ya, nak minjam kursi jadi lemak cak kita ngaji santai tapi mudah-mudahan ada ilmunya. Ya. Mangko baca lama juga bakso ngomong cak. Kalau berdiri ini 10 menit, pacak kita tambahi cak 5 menit kan. Jadi minta tolong, nah itu termasuk dari kakak kita, Kak Iwan. Asli itu. Kakak sepupu. Tidak apa-apa Pak, aku duduk sini Pak. Nah. Sampai mana kita tadi ngomong? Lupa. Sampai mana? Nah, contoh. Kita ini disuruh nyontoh Nabi. Nabi manusia, kita manusia. Jadi perintah itu masuk akal. Kalau kita disuruh nyontoh malaikat, tidak baca. Malaikat tidak katik nafsu, cuman ada akal untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita disuruh nyontoh binatang, juga tidak masuk akal. Kalau binatang itu nafsu, tidak katik dia akal. Ya, itu poinnya. Jadi kita ini disuruh nyontoh Muhammadun bashar la kal bashar. Muhammad itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Contoh, ini contoh. Nabi Muhammad tidur. Kita tidur tak kira-kira? Tidur kan? Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Tapi tidurnya Nabi Muhammad itu tidur mata wae, hatinya tak pernah tidur. Kalau kita tidur, wong maling tak ketahuan. Yang kedua, Nabi Muhammad manusia, dia beludah. Kita juga manusia, kita juga beludah. Tahu tak bahasa beludah? Nah, beludah kan? Ya benar itu Pak. Nah, jadi manusia itu beludah. Nabi Muhammad beludah, kita juga manusia beludah. Sama-sama beludah. Tapi ludah Nabi itu obat. Waktu dia hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, itu di Gua Sur. Kata Sayyidina Abu Bakar, Muhammad, jangan engkau masuk dulu. Ini goa tak pernah dimasuki wong. Kalau kau masuk takutnya lagi ada binatang buas. Biarlah aku bayi dulu masuk, kata Abu Bakar. Ya tak apa-apa, kata Nabi Muhammad. Masuk Abu Bakar, dibersihi pakai tangannya. Benar di sana ada kalajengking, Pak. Kalajengking yang sangat berbisa di Arab itu. Digigit oleh kalajengking Abu Bakar itu, Pak. Bengkak tangannya, pucat mukanya karena digigit kalajengking tadi. Kemudian Nabi Muhammad masuk, dia berbaring di pahanya Abu Bakar. Tidak lama dari sana Abu Bakar meneteskan air mata karena saking kesakitan tangannya tadi. Tapi dia tidak cerita dengan Nabi karena takut merepoti Nabi. Seketika air matanya jatuh, jadi ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ngapa kau nangis? Ngapa takut kau dikejar-kejar oleh kafir Quraisy? Tidak ya Rasul. Sedih meninggalkan Mekah? Tidak ya Rasul. Ngapa kau nangis katanya? Tanganku ini. Ngapa tangan? Digigit kalajengking.
Masih tengok lah besar nian tangannya tadi lah pucat. Bisa dari kala tingking tadi lah masuk dalam tubuhnya. Diambil oleh Nabi Muhammad, mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diludahi oleh Nabi. Sembuh pada saat itu juga ludah Nabi. Nak tahu kalau kita yang meludahi, dia coba praktek ke sampai rumah. Kalau ada luka, tapi jangan luka kita, luka kawan-kawan kita. Ai kata Pak Ustaz tuh, kalau kita meludah obat, ya ludah Nabi. Kalau ludah kita, itu jadi bengkak campur koreng gitu Pak. Yang ketiga apa lagi contohnya? Nabi Muhammad ketika dia capek berkeringat Pak. Berkeringat. Kita juga manusia berkeringat. Tapi keringat Nabi itu bau minyak kasturi waktu zaman belum ada parfum. Jadi Siti Aisyah itu ketika Nabi pulang dari bekerja, diambil baju Nabi, diperas, diambil keringatnya, dicium saking wanginya. Nah jadi ibu-ibu, kalau ada laki balik dari kebun atau dari mana yang banyak keringat, ambil bajunya, cium. Itu tanda kita nak berbakti dengan suami. Omongnya baik dengan lakinya. Benarnya kata Dwiki itu bau minyak kasturi, padahal bohong kan. Coba praktek ke besok. Kalau tidak ribut di rumah, aku tidak tanggung jawab. Ya, itu. Jadi Muhammad itu manusia, tapi juga bukan sembarang manusia. Muhammadun basyar, la kal basyar. Jadi Muhammad itu cinta dengan kita. Tidak usah diragukan kalau kecintaan Nabi, tinggal kita membalas kecintaan Nabi itu cak mana. Kalau Nabi ketika dia ingin meninggalkan dunia, ada perintah dari Allah kepada malaikat Jibril melalui malaikat Israel untuk mencabut nyawa sang baginda Rasulullah. Diperintahkan dulu. Takut malaikat Israel itu gemetar menghadapi Nabi Muhammad nak nyabut nyawa. Ada orang nak ngadap Nabi Muhammad. Aisyah tahu itu, bahwa itu adalah malaikat Israel. Ketika nak dicabut, ditanyalah, didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Jibril, katanya, apa janji Allah kepada aku sehingga dia ingin mencabut nyawaku? Apa janji Allah? Allah berjanji Muhammad, surga diharamkan kepada para nabi sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Tidak senang Nabi Muhammad dengar berita itu Pak. Padahal lah surga. Tidak senang dia dengar berita itu. Balik lagi malaikat Jibril tanyakan dengan Allah, kalau itu berita yang dikabarkan oleh Allah, aku tidak tertarik. Kata Nabi Muhammad, aku tidak tertarik. Balik lagi malaikat Jibril menghadap Allah, ya Allah, Nabi Muhammad tidak tertarik dengan berita bahwa surga diharapkan untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad masuk. Sampaikan pada Nabi Muhammad, seluruh surga aku haramkan dan pintu neraka aku tutup kecuali umat dari Nabi Muhammad sudah masuk surga terlebih dahulu. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah baru bersedia untuk dicabut nyawa. Muhammad, kata Allah, surga diharamkan kepada umat-umat yang lain sebelum umatku masuk surga terlebih dahulu. Ya sudah kalau begitu, kata Nabi Muhammad, cabutlah nyawa. Dicabut Pak, perlahan dicabut nyawa Nabi Muhammad itu. Dicabut perlahan. Dicabut oleh malaikat Israel. Dicabut dari kaki sampai ke kaki, ke betis, ke lutut, ke paha, sampai di gorgor, di tenggorokan. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut baginda Rasulullah adalah ummati, 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 umatku, 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 kata Nabi. Ya Allah, begini rasanya sakit sakaratul maut. Kalau begini rasanya sakit sakaratul maut, maka bebankan seluruh sakit itu kepadaku supaya umatku tidak merasakan sakitnya. Jadi sakit Pak, sakaratul maut itu. Tapi Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang bisa bertanggung jawab dengan atas umatnya. Makanya tadi MC dengan pemerintah desa sambutan tadi, kita berdoa sama-sama mendapatkan syafaat. Tapi apa itu syafaat Pak? Nah, ini logika. Kita galak berdoa minta syafaat. Syafaat itu memang pertolongan, tapi pertolongan yang harus ada wadah. Contoh,
Contoh ibaratnya aku nak ngadap Pak Mukti, minta pertolongan, tapi kata Pak Mukti bawa kain, bawa sarung. Aku bawalah sarung tadi dengan Pak Mukti. Sarung aku ini bolong sarung aku nih. Dikasih oleh Pak Mukti tampalan sarung tadi. Maka sempurna sarung kita tertutup. Nah itu. Kalau kita nak ngadap Allah, kita harus ada iman dan takwa baru bisa ditolong oleh syafaat Nabi tadi. Kalau kita memang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah sedekah, tidak pernah berbuat baik, mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad, jangan berharap, karena tidak kedapat. Setidaknya kita ada landasan, ada iman, ada takwa, kemudian ada amal-amal baik menghadap Allah. Kurang amal baik itu, baru kita minta syafaat. Karena kita ini manusia, Pak, Bu. Kalau kita ini manusia nak mengharapkan surga dari amal ibadah yang kita perbuat rasa-rasanya tipis. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu karena dosanya siko. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah khuldi. Nah, itu dosa Nabi Adam, dikeluarkan dari surga. Satu dosa kita lebih rasa siko, Pak. Coba di sini, yang ngerasa dosanya siko angkat tangan. Enggak ganti. Dosa kita banyak, tapi kita nggak masuk surga, tak nyambung. Tapi untung Allah itu ramah dan penuh rahman. Sini manusia, engkau merangkak menujuku, aku berjalan menyambutmu. Engkau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Itu saking rahmatnya Allah kepada kita. Maka gunakan momentum ini, Pak. Jadi yang kedua, sebelum kita lanjut, untuk membuktikan secara lisan bahwa kita ini memang cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad. Jadi aku nak ngajak di dalam masjid ini kita bersolawat bersama, Pak. Galak tak kira-kira? Karena kalau kita baca sholawat, setan tidak baca ikut. Kalau kita ucapkan zikir-zikir yang lain, setan lebih pintar. Tapi ketika ada Nabi Muhammad, kalimat nama Muhammad, setan tidak baca ikut, Pak. Jadi kita sholawat sama-sama. Kurasa hafal kalau sholawat lagi yang aku ajar. Yuk kita mulai sholawat sama-sama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlillah riya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Mudah-mudahan sholawat yang kita panjatkan untuk Rasulullah sampai kepada sang baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan juga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi ngaji santai, jangan tegang. Kita gunakan akal dan iman kita, Pak. Jadi yang kita kejar di dunia ini sebenarnya tak kata apa-apa, Pak.
Nggak kata apa-apa. Percuma harta berlipat-lipat, dalam dompet berlipat-lipat, mobil mengkilat, cewek cantik banyak memikat, disambar petir untuk langsung wafat, di dalam kuburan dirimbat-rimbat oleh malaikat. Nggak kata gunung. Itu. Nggak kata gunung. Ngapa dia ngomong ke kata gunung? Apa gunanya harta? Apa gunanya jabatan? Apa gunanya ilmu sosial kalau tidak digunakan untuk menuju jalan Allah? Nah, pada momentum ini kita ini memperingati Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Jadi secara otomatis kita ini ingin meniru ajaran-ajaran Nabi. Siapapun yang mengikuti ajaran Nabi pastilah di dalam dunia dan akhirat derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong, Pak. Kalau apa yang kita contoh dengan Nabi atau kalau dengan diri Nabi? Oh, aku ini guru. Nabi ngajar, Pak. Oh, yang ini dagang pengusaha. Nabi umur 12 tahun lah datang ke luar negara. Oh, aku ini kades ibaratnya. Nabi pemimpin negara. Aku ini orang politik. Nabi juga politik di plot umum dia, Pak. Apa yang kita contoh dengan Nabi? Oh, aku ini dakwah, ceramah kemana-mana. Nabi juga dakwah, mengajar, ceramah. Aku ada anak bini, ada istri. Nabi juga, Pak, ada anak bini, ada istri. Dan beliau itu hebat di mana-mana. Di mata musuh hebat, di dalam masjid hebat, di pasar hebat, di tempat teman-teman hebat, di mata musuh sekalipun beliau itu hebat. Kita ini tempat baik hebat, di kantor hebat, di kantor. Kalau anak buah dia meli. Balik ke rumah ditampar bini dia baik. Di rumah tangga berarti dia gak hebat. Kalau Nabi di mana-mana hebat. Karena oleh sebab itu segala apa yang diperintahkan oleh Nabi kita ikuti. Karena tak kata ajaran-ajaran Nabi itu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kita dunia pada saat ini, Pak. Percayalah, kita menggemakkan sholawat, menggemakkan subhanallah. Apa yang mendengar di sekeliling kita ini akan menjadi saksi nanti, Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kita disidang oleh Allah, Pak. Dulu manusia, segala manusia dulu. Istilah kata kita ini nak ngelewati Shiratul Mustaqim itu, jembatan itu. Nak ngelewati jembatan itu kita lah ditunggu oleh Nabi di ujung jembatan itu. Jadi peribahasa yang kita lewati jembatan itu setipis rambut. Rambut yang dibelah 7 itu jembatan yang akan kita lewati. Mana caranya supaya kita pacak lewat dari sana? Kalau nak nurut akal logika tak kepacak kita nak ngelewati jembatan itu. Tak kepacak. Nak sealim apa, nak sepintar apa, nak sedekat apa, tak pacak. Kalau tak kata pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya jangan dianggap sepele ajaran-ajaran Nabi itu. Jadi kalau ada yang ngomong, "Oh, tidak usah maulid bid'ah." Tidak usah maulid bid'ah katanya. Tidak usah memperingati Isra Mi'raj, memperingati tahun baru, tidak usah. Bid'ah aja. Karena ada hadis yang mengatakan bid'ah dolalah wa dolalah finnar. Setiap ajaran yang tidak kata di zaman Nabi itu mengada-ngada, dan setiap yang mengada-ngada itu masuk neraka, kata hadis itu. Jadi dulu di Prabu pernah ngisi acara Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj selesai dari ngisi acara, ada salah satu tokoh datang dengan aku. Kan waktu sebelum mulai itu sama cak kita tadi. Ada ustadz yang ngirim ke Al-Fatihah sebelum mulai tadi kan, sama cak itu. Jadi ditanya lah, "Ustadz, kalau kita ngirim Al-Fatihah dengan uang yang lah meninggal itu ujungnya apa nyampai pahala surah Al-Fatihah itu ke dia?" Jadi aku tidak galak ngambil pening, tidak galak ngambil pusing. Jadi cak ini bayar, "Pak, gitu, kalau kamu curiga, gitu, kalau kamu tidak yakin, kamu mati bayar dulu. Kalau kamu lah mati, tinggal ke nama kamu, aku kirim ke Al-Fatihah aja. Kamu tunggu di sana, datang ke Al-Fatihah dari aku. Kalau tidak datang Al-Fatihah dari aku, balik dewek aku, tidak apa-apa Al-Fatihah dari aku. Yang mah itu baik maksud aku nak diribut ke, uang mabuk masih banyak, uang tidak sholat masih banyak, giliran yang ngirim Al-Fatihah nak diributkan.
Itu kita nih kadang kurang gawe, Pak. Kita nih masyarakat kita nih mirip daun kering, tahu daun kering? Pas musim kemarau udah hujan-hujan kemarin. Daun kering itu susah dikumpulkan, giliran mudah dikumpulkan, mudah terbakar. Berisik. Nah, itu daun kering. Cak itu juga kita nih, kalau ada yang ngompor-ngomporin dikit-dikit, mulai. Oh si A itu cak ini, oh iya si B itu juga cak ini, nah mulai. Karena udah kata iman dalam hati tadi. Jadi kalau ada yang ngomong cak itu sudah, jangan anggap baik angin lewat. Karena setiap kita mengomong atau mengumpat itu celaka. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang pengumpat dan pencela. Apalagi di era zaman sekarang nih, nah. Aku tadi dari Lahat ke sini, berapa banyak balihu-balihu itu, nah. Itu istilah katanya itu uang itu nak jadi pemimpin kalau. Yang perlu jadi kita pertanyakan, paca ada mereka itu mimpin? Paca ada mereka itu mimpin kita sebagai rakyat senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Kalau ibaratnya segala macam giliran acara-acara yang di luar konteks agama Islam, ngundang artis, konser, tapi giliran acara-acara besar takbir akbar, tidak katik pemerintah yang turun tangan, cuek. Nah, itu yang harus jadi PR kita. Karena memilih pemimpin itu di dalam fikih ada, Pak. Ada 4 orang yang boleh jadi pemimpin itu syaratnya. Nah, ini kita di masjid. Di masjid ini secara tidak langsung kita nilai diajari berdemokrasi. Kita tengok siapapun masuk masjid ngadap sama. Nak dia dari Lahat, dari Palembang, dari Jakarta, dari mana-mana, dari Pagar Alam, kalau dia lah masuk masjid tetap ngadapnya satu, ngadap kiblat. Mentang-mentang ibaratnya dari Jakarta dia nak ngadap ke kanan, dari Palembang nak ngadap ke kiri, nak katik, tetap satu. Nah itu juga kita di demokrasi, nak dari mana baik dia, dari Papua, dari Sumatera, dari Sulawesi, tetap disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu di masjid. Sudah masuk masjid, sudah siap-siap nak sholat. Nah ini baru masuk ke bab pemimpin pilih imam. Siapa baik boleh jadi makmum. Carilah di kitab fikih mana ada kata bab pemilihan makmum. Wong bisu boleh jadi makmum, wong buta boleh jadi makmum, wong gak baca dengar juga boleh jadi makmum. Tapi tidak semua wong boleh jadi imam. Nah, boleh tidak semua wong boleh jadi imam. Siapa yang boleh jadi imam? Yang pertama, alimul hum, orang yang paling alim. Nah seandainya di dusun ini yang boleh jadi imam siapa? Ada orang alim. Nah itu suruh jadi imam. Karena orang alim, kalau dia orang alim, dia mengerti situasi rakyatnya yang nak dia pimpin sholat tadi. Oh, makmum aku yang di ujung tuh kalau sujud lama, tidak tahan darah tingginya kumat. Kalau berdiri lama, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca Al-Baqarah 1 juz, tidak tahan. Dia harus mengerti. Nah itu juga pemimpin yang kita harapkan ini. Dia mengerti situasi kita, Pak. Yang kedua apa? Absahu, yang paling fasih. Dia mampu berkomunikasi dengan rakyatnya. Dia mampu memberikan solusi dengan rakyatnya. Dia mampu membuka ruang untuk rakyatnya. Nah itu baru pemimpin. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, Pak Ustaz, di dusun kami ini ada orang alim. 2 orang alim, sama alim. Nah tengok siapa yang paling fasih. Fasihnya sama juga. Alimnya sama, fasihnya sama. Tengok syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Siapa yang lebih tua? Nah, siapa yang lebih tua? Karena biasanya yang lebih tua itu lebih bijak. Tengok siapa yang lebih tua, suruh jadi imam. Pas tengok KTP, sama pulo, tanggal lahir, tahun lahir, hari lahir, jamnya itu sama kalau. Masuk ke syarat keempat. Apa syarat keempat? Syarat keempat, siapa yang dulu tinggal di tempat itu. Nah, barangnya di Bandung nih, ada uang alim, alimnya sama. Tengok pasinya juga sama. Yang ketiga, umurnya juga sama. Nyatonya sama-sama juga serempak tinggal di sini, di dusun ini. Tapi ini syarat Islam tadi.
Tinggal aku baik, ini pendapat aku baik nambahin. Cuman jangan cari di buku dak kate. Apa syarat yang kelima? Tengok siapa yang bininya lebih dari sikok, suruh jadi imam. Itu syarat dari aku dak kate. Dek kamu nyari di kitab fikih dak kate. Karena dia kalau lah bini dua biasanya lebih adil. Tapi tidak jadi patokan. Kita ini kadang ngaji ini dipotong ayatnya. Fankihu maka balakum minan nisa. Nikahilah wanita yang engkau senangi masna wasulasa waruba 2, 3 dan 4. Nah, sampai di situ ngajinya tadi. Tidak diterus ke ayatnya tadi itu. Ada seterusnya ayat tadi. Boleh kata Pak Ustaz boleh nikah dari 2, 3, 4. Ya memang boleh. Tapi lanjut ke ngajinya tadi. Kalau mampu berbuat adil laksanakan. Nah ini yang mampu berbuat adilnya tadi cepat-cepat keluar. Dia tidak galak dengar ayat itu. Sampai ke potongan tadi lah dia dengarkan. Padahal adil itu bukan sama rata, Pak. Ini yang perlu kita ketahui, Pak, Bu. Adil itu bukan sama rata. Contoh, kita ada anak di rumah yang sikoknya masih SD, yang sikoknya lah SMA. Kalau kita kasih duit 2.000 galo-galo, kira-kira adil tak itu? Adil tak? Hah? Yang SMA kita kasih 2.000, yang SD kita kasih 2.000, kan sama itu, sama rata kan 2.000. Nah kira-kira adil tak itu? Tidak adil. Menurut anak yang kelas SD tadi pas untuk dia, tapi kalau lah SMA dikasih duit 2.000 tidak adil, dikit bagi dia. Jadi adil itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah itu adil. Sama cak Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah di mana baik kalau bukan rezeki tak kebalik. Tapi tanamkan dalam hati kita kalau itu memang rezeki kita, pasti akan balik ke kita. Mana kira-kira? Lanjut? Hah? Lanjut apa sudah? Nah itu poinnya. Jadi hati-hati Pak milih pemimpin. Kalau ada yang nak nunjuk duit, nah ini biasanya jadi problem kita, jadi masalah kita sekarang. Aku di sini di masjid ini ngomong, uang yang nyuap-nyogok itu tidak berdosa, Pak. Kalau ada yang ngaku ke Ustadz itu berdosa, nyogok itu berdosa, tanya ke dalilnya, Pak. Uang nyogok dengan yang disogok itu tidak berdosa, Pak. Karena perintah Nabi, hadis Nabi, la'anallahu rasul wal murtashi, yang menyogok dan yang disogok neraka, tidak berdosa, langsung ke neraka. Kalau dia berdosa pajak tobat, Pak. Kalau dia berdosa pajak tobat. Tapi kalau dia langsung ke neraka, tak pajak lagi tobat. Jadi kalau kata orang, jangan nerima duit itu berdosa, jangan nerima duit itu berdosa, tidak berdosa, neraka. Kata Nabi ancamannya tadi. Makanya hati-hati. Ini kita milih jangan sampai suara kita adik. Nah ini bahas tentang politik sedikit, tapi untuk landasan kita sebagai yang nak dipimpin lagi kan. Aku juga itulah memberontak kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak sependapat menuju jalan Allah. Siapa baik itu? Karena kita ini ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan taati pemimpin kamu. Nah, kalau pemimpin memerintahkan, kalau kita kaji masalah tafsir sedikit, ati Allah, taati Allah, wa ati Rasul dan taati Rasul, wa ulil amri. Nah, ketika wa ulil amri itu tak katik lagi kalimat ati tadi. Ngapa? Karena kalau pakai ati itu tak kesalah. Ati Allah, taati Allah, Allah pasti tak kesalah. Ati Rasul, Rasul juga tak kesalah. Tapi ketika ulil amri itu tak katik lagi kalimat atimu tadi. Wa ulil amri, taati pemimpin. Karena pemimpin itu kadang ada yang memerintahkan, kalau dia memerintahkan kita bertentangan dengan ajaran agama, tidak usah ditaati. Lebih baik kita terpenjara daripada kita menaati pemimpin yang menyesatkan kita. Penjara di dunia ini hanya beberapa tahun baik. Kalau di akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ya. Jadi kita ini hanya hidup sekian koma detik baik di akhirat tuh. Nah apa yang kita bawa di sana?
Kira-kira nak ngadap Allah lagi, apa yang nak kita bawa? Amal ibadah. Amal ibadah yang nak kita bawa. Maka di dusun ini sudah bagus, disiapkan masjid, disiapkan tempat baik, ada kipas, ada mikrofon, ada tempat imam, ada ambal. Apa yang membuat kita jarang datang ke masjidnya? Sering-sering mengucapkan kalimat astagfirullah, 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 istighfar. Ngapa gua ngomong kerja itu? Karena Allah terbukti, waktu di zaman Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal Imam Hambali, itu dia itu dari Palestina, Pak. Dari Palestina nak ke Mesir, nak tahu apa tujuannya. Kira-kira, aku nih dari Pangkul ini dari sini nak ke Lahat, tapi tidak tahu apa tujuan, tapi pengen naik ke Lahat. Cak itu kira-kira Imam Ahmad bin Hambal tadi. Aku tidak tahu ngapalah aku ini nak ke Mesir nih. Padahal dari Palestina jauh, berjalan dia berhari-hari, siang malam dia lewati berjalan tadi sambil mikir, ngapalah aku ini nak ke sini katanya. Ngapalah aku ini nak ke Mesir nih. Padahal dah kata tujuan datang ke Mesir tidak disambut uang lah. Dia ke masjid, nak tidur di masjid pada malam itu diusir oleh DKM masjid, oleh marbot masjid. Jangan tidur di sini, keluar. Padahal Imam Ahmad bin Hambal pada saat itu populer, tapi sayang waktu itu tidak kata HP. Jadi orang tidak tahu dengan Imam Ahmad bin Hambal, tahu di nama baik. Imam Hambali tidak ngomong dia waktu Imam Hambali tidak. Kalau dia ngomong dia Imam Hambali, tidak kemungkin dia diusir dari sana, bahkan disiapkan tempat paling indah. Tapi dia tidak ngomong, sudah keluar dia tidur di teras, diusir lagi oleh marbot. Jangan tidur di masjid, keluar, ukhruj kalau bahasa Arabnya, pergi Imam Ahmad bin Hambal. Apalah dosa aku nih katanya, di tempat dari Palestina ke Mesir. Tak kata tujuan sampai di Mesir, datang ke masjid nak numpak istirahat, diusir. Padahal rumah Allah ini apalah. Berjalan pelan-pelan dia berjalan. Di tengah perjalanan berjumpa dengan tukang roti dia, Pak. Tukang roti tadi nengok, pemuda, tuan sini dia. Ngapa kau jadi kebingungan ini? Mampir dulu sini, kata tukang roti tadi. Sini dulu istirahat. Duduk Imam bin Hambal tadi. Duduk tadi nengok tukang roti tadi. Sambil ngadon roti tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang beli, dikasihkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak pernah lepas dari mulutnya kalimat astagfirullah. Ngobrol dia dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sudah itu kita ngobrol di rumah. Nginap di rumah tukang roti tadi Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali tadi. 3 hari nginap di sana, dia tadi lah ngerasa tidak lemah. Sama lah jadi kita kalau lama di rumah gua kan, dalam apa sih siku. Nah jadi dia tadi nanya, Tuan, aku tengok mulut Tuan tidak pernah lepas dengan kalimat astagfirullah. Apa ujungnya yang Tuan amalkan ini? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali tadi nanya tadi sekedar nak nguji, padahal dia lah tahu keutamaan dari istighfar tadi kan. Apa jawab tukang roti? Demi Allah, pemuda, demi Allah Tuhan. Jadi dia ketika setiap aku mengucapkan kalimat astagfirullah, dak kata kebutuhan aku yang tidak dipenuhi oleh Allah, dak kata keinginan aku yang tidak dikabulkan oleh Allah, dak kata doa aku yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kata tukang roti tadi, cuma ada siko yang belum dikabulkan ini. Apa Imam Hambali tadi? Apa yang belum dikabulkan? Pokoknya aku ini terus istighfar sebelum aku wafat menghadap Allah. Aku ini pengen nian berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal katanya tadi. Oh, berdiri Imam Ahmad bin Hambal berarti gara-gara zikir Tuhan, zikir Bapak aku datang ke sini. Kontak langsung ke jalan ke sana ke sini. Akulah Imam Ahmad bin Hambal katanya. Dikasih kitab keutamaan dari istighfar. Nah, kalau kita ada keinginan boleh mengamalkan ini di motor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira kita dapat lagi kontrol, terus ucapkan istighfar, karena keutamaan dari istighfar itu mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alami. Mudah-mudahan juga kita yang hadir pada saat ini doa khusus kita sama-sama. Mudah-mudahan juga kita yang hadir pada saat ini pacak langsung berziarah ke makam sang baginda Rasulullah dan mengerjakan ibadah umrah dan haji. Tidak cukup dengan amin nabung. Tidak cukup dengan amin nabung. Begitulah niatnya. Tidak cukup. Karena uang haji itu, Pak, itu keimanan yang memberangkatkan dia. Kalau kita nak pikir ngapa nak pergi haji, tawaf itu berkeliling Ka'bah itu berimpit-impit dengan uang-uang besar. Uang Indonesia ini kecil dibanding ke uang-uang Afrika, uang-uang Arab besar-besarnya di sana. Berimpit-impit di sana. Tapi tengoklah kalau uang balik dari haji itu, ada tak yang ngomong ini? Ayo tobat aku haji, dah galak lagi aku haji tu. Dah galak lagi aku ke Mekah. Pernah tak dengar uang ngomong ini? Ya Allah, kalau sakit Pak ya datang dengan aku nih. Giliran sehat tak pernah datang. Tuh dibuat sakitnya gitu. Baru nak ingat dengan Allah. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai Pak itu terjadi. Mumpung masih kaki kita, tangan kita, mata kita, mulut kita masih sehat, setidaknya dalam satu hari satu malam itu gunakan untuk mengingat Allah. Kalau nak dipikirin dikit niat Allah tuh minta waktu dengan kita. Dia menciptakan waktu sehari semalam itu 24 jam. Sedangkan sholat paling lama berapa? Ambil langkah 5 menit. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu 5 menit taruh. Jadi kalau 5 kali 5 berapa itu? 5 kali 5 25. Jadi dalam sehari semalam Allah itu minta waktu untuk mengingatnya itu yang diciptakan 24 jam itu cuma 25 menit. Tak galak ngasih keterlaluan. Keterlaluan. Contoh, aku kasih duit dengan Kak Madin ibaratnya 1 juta Nah aku minta 1000. Tak dikasih, kira-kira keterlaluan tak Kak Madin tadi? Keterlaluan. Kita kasih duit 1 juta, kita minta 1000 tak dikasih. Itu juga Allah menciptakan waktu 24 jam, minta cuma 25 menit, tak nyampe 1 jam. Dagang lagi kita kasih. Nah, gunakan waktu itu. Rasulullah itu Pak, nak mati bae masih ingat kita. Dia lah masuk surga. Tidak betah dia di surga. Mondar mandir ditanya oleh orang yang itu ke surga Allah. Muhammad ngapa kamu cek gelisahnya? Tidak betah di surga. Betah ya Allah. Ngapa gelisahnya? Aku takut ya Allah. Takut ngapa? Umatku ya Allah. Aku takut ya Allah dengan umatku. Ada tak pemimpin sekarang? Rakyatku gitu anak mati. Dekati. Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad. Kita memang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi sudah terpikir dengan keadaan umatnya di akhir zaman. Karena apa? Karena banyak perbedaan pendapat yang akan membingungkan umat-umat yang awam. Nah, itu yang biasanya terjadi. Si A ngomong cak ini, yang si B ngomong cak ini, Ustadz A ngomong ma ini, Ustadz B ngomong ma ini. Itu kadang yang membingungkan kita. Nah makanya perlu pengajian. Ini dah ngaji setahun sekali. Maulid ngaji, Isra ngaji, Isra Mi'raj ngaji, tahun baru ngaji. Tapi yang rutin dilakukan itu tak ganti. Nah itu makanya aku pesan khusus dengan Pak Mufti. Kalau saat di dusun ini ada tak pengajian bapak-bapak ibu-ibu? Halo. Ada apa kata? Belum kosong. Nah, kalau seandainya di dalam masjid ini, di dusun ini tidak ada pengajian bapak-bapak, siapkanlah satu pekan itu sekali atau 1 bulan itu sekali. Cari ustaz, cari pengajar di mana-mana. Aku jadi, dan aku tidak usah kamu pikirkan masalah ibaratnya masalah finansial. Kalau masalah dakwah, nggak usah mikir ke finansial. Yang penting kamu galak datang hadir,
mendengarkan ceramah, sama-sama diskusi, mencari solusi masalah dalam hidup, dalam beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menghidupkan ta'lim-ta'limnya dari Rasulullah SAW. Nah, ini PR kita ke depan. Kumpul sama-sama, setidaknya satu huruf kita baca, satu pahala kita dapat. Bagi yang lancar. Tapi bagi yang baru belajar, satu huruf dia baca, 10 pahala dia dapatkan. 10 pahala dia dapatkan. Maka kita para kumpul dengan para wong-wong yang ngaji itu. Yang penting dia bertekad ada niat untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah dunia ini, kalau kita nak mengharapkan dunia inilah tua. Cuman oleh dipoles, maka dunia ini terlihat segitu cantik. Padahal dunia ini lah tua. Dari zaman-zaman Nabi Adam dulu sampai saat ini masih dunia inilah, Pak. Kata dunia lain, dunia inilah. Makanya kalau dunia inilah tua. Makanya berlomba. Kalau kita merasa banyak dosa, kalau kita tidak mampu berlomba dengan para ulama, dengan para ustadz, dengan para kiai, setidaknya kita berlomba dengan para orang-orang pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ngerasa banyak dosa biasa. Dosa ini lah makanan kita sehari-hari. Bohong biasa makanan kita sehari-hari. Kalau kita nak ngarap ke amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, tipis kemungkinan kita nak masuk surga. Tapi yang aku harapkan, seandainya bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, suatu saat terjadi di padang mahsyar, terjadi di pengadilan Allah, masuk surga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, cari aku nih. Cari aku. Mana duiki dulu tuh. Katakan dengan Allah bahwa kita ini pernah ngaji sama-sama di sini. Kalau kamu tidak dapat kamu di surga. Kita pernah ngaji sama-sama di masjid ini. Ini jadi salah satu saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sama-sama ta'lim. Itu yang aku harapkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Supaya kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa menaati perintah-perintah Allah dan Rasul, senantiasa istiqomah di dalam hati kita. Maka gunakan usia kita sebelum kita menghadap, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang meninggal itu pasti akan kembali, setiap orang yang hidup itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti sesuai yang ada yang baca Quran tadi baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata apa namanya? Kata jaminan besok itu akan hidup. Dan kata jaminan kita akan bertemu di maulid yang akan datang. Mungkin ada kemarin pas Isra Mi'raj aku di sini misi ceramah. Nah mungkin ada di antara kita yang pada saat Isra Mi'raj kemarin hadir dengan kita, tapi pada saat ini tidak hadir lagi dengan kita karena Allah dipanggil Allah. Mungkin ada yang lain. Kita doakan sama-sama, semoga mereka senantiasa mendapat syafaat dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai yang kita dambakan itu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu jika kita masih diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah akan mempermudah kita dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang senantiasa mengandung kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sebelum aku menutup dari ceramah ini, marilah kita gemakan satu sholawat lagi dan satu tasbih lagi. Galak kira-kira. Mudah-mudahan masjid kita akan menjadi saksi bahwa kita pernah melaksanakan ibadah dengan menghidupkan ta'lim-ta'limnya Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'adil barriya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang sama-sama kita dambakan itu. Amin ya rabbal alamin. Siapkan generasi kita, anak-anak kita yang bagi ado anak-anak kecil, siapkan, suruh ke masjid, suruh ngaji, siapkan majelis ilmu, siapkan majelis ta'lim. Ini terkhusus untuk pemerintah desa, siapkan di sini anak-anak yang mengaji TPA, TPQ untuk mereka meneruskan desa tercinta kita ini. Karena mereka lah nanti yang akan meneruskan ini, mempunyai tanggung jawab atas masjid ini. Jangan sampai kalau kita tidak menanamkan keimanan dengan anak-anak kita di masa tua kita, di masa kita akan meninggal dunia, mereka tidak peduli karena memperdulikan dunia. Mudah-mudahan anak-anak di sini senantiasa istiqomah, adik-adik yang tercinta, semoga senantiasa istiqomah dalam mencintai Al-Quran dan belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Boyki. Mudah-mudahan apa yang sampaikan kepada kita tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya